Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Ada yang mau nanya nggak? Saya sih masih banyak. Oh, ya nanya dulu deh. Bingung. Kok kita jadi kayak malu-malu gitu sih, Pak? Memang kalau dekat seorang sosok yang bisa dibilang legendnya kali Iya, ya. agak segan gitu ya. Gitu, Pak. Gitu. Saya rada takut mau bercanda gitu. Nanyanya di sepeda aja. Nanya di sepeda. Iya, soalnya kalau bingung. Soalnya kalau nanya Ayu Ting Ting, bapaknya bingung. Bingung aku. Kemarin ketemu di sana aja sih kan lewat aja. Oh, lewat aja. Hai, teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman. Mau ngobrol sekarang aja. Ini kita lokasinya agak sedikit berbeda. Berbeda. Biar Di lorong ini. Di lorong yang susah dicari. Nah, ya agak kesulitan kami Pak memang kesini tadi. Sempat nyari lokasinya tuh ternyata masuk ke gang. Iya, kan. benar. Tapi buat teman ngartis, hari ini kita lagi di sebuah hunian yang penuh dengan sepeda. Betul, yang lagi kekinian Yang sekali. lagi kekinian. Pokoknya hari ini tuh ngetren. lagi ngetren betul sekali Pak. Pokoknya sekarang kalau tiap buka sosial media, buka YouTube, kayak Instagram, Facebook pasti isinya sepeda semua. Sepeda. Apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu di jalanan Kota Palembang tuh pasti rame sama anak-anak yang olahraga sepeda. Benar, dari yang profesional sampai ngakunya profesional tentunya. Oke, sudah bersama dengan kita sore hari ini. Sore lagi, siang hari ini. Iya, siang Kalau hari yang ini. nontonnya malam hari ini, Iya, nontonnya pokoknya pagi hari ini. Menyesuaikan waktu ya. Menyesuaikan waktu Anda semua. Bersama kita ada seseorang sosok yang bisa dibilang mungkin legenda hidupnya persepedaan di kota di provinsi Sumatera Iya Selatan, dong. Pak. Betul. Tepuk tangan dulu dong, Ada tepuk tangan juga, Dek. Karena di sini sudah ada 20.000 penonton ya. Ada di Tribun Sumsel. Iya. Ya, ada Bapak Mustaqim, betul Pak ya? Betul. Pak Mustaqim. Ini sosok yang sangat apa ya, mungkin
pionirnya kali Pak ya di persepedaan Ya, di Kota kalau Palembang. mengenai sepeda dari kecil ya. Oh, Dari dari kelas kecil. 4 SD sudah mulai bersepeda. Ah, Sampai Wow. sekarang bayangin. sampai Sampai sekarang. sekarang. Sampai umur Karena 57 bayangin. pemirsa pasti melihat lah ya Umur berapa Pak? 57 sekarang. 57. 57. Masih Ya tadi aktif saya mau sepeda. bilang nih ya, perbedaan Vano dan Pak Mustaqim itu sangat jelas berbeda. Apaan? Meskipun Pak Mustaqim sudah mungkin beranak cucu kan, Cucu badannya belum, tetap- cucu belum. ya jadi badannya tuh tetap fit gitu Nah, lihatnya. Jadi Kalau maksud Vano Anda bisa menilai sendiri seperti apa saya kan? bukan fit. Saya Apa? fat. Itu kan maksudnya. Fat. Ya ada Pak Mustaqim disokin di sini. Jadi beliau ini adalah sosok yang bisa dibilang dulu mantan atlet sepeda. Ya, betul. Mantan atlet. Ya. Sampai hari ini masih berkecimpung di dunia persepedaan Betul. juga. Iya. Bahkan beliau ini mungkin bisa dibilang sepuhnya komunitas sepeda dan Mhm. kalau saya lihat di sini, kita sekarang ada di rumah beliau nih isinya sepeda semua. Ya, Isinya sepeda kalau semua. bilang sepuhnya komunitas sepeda, yang bilang bukan saya, Hmm. yang bilang orang komunitas aja. Nah, Oh, oke. artinya kan memang benar-benar Iya. sepuh, soalnya yang ngakuin komunitas. Ada kan orang suka ngaku-ngaku nih Pak, wah saya pokoknya di komunitas harus ini. Ternyata Bapak ini Ya, tidak perlu ngaku, tapi memang sudah diakui. sudah diakui oleh orang. Betul. Jadi Pak Mustaqim ini selain dulunya atlet ya Pak. Mm-mm. Nah, sekarang kan sibuk dengan beresin apa? Ya, bener-benerin mekanik ya, sepeda, servis-servis, sepeda. nolong yang beda rusak-rusak anak-anak. gitu. Nah, sekarang kita tuh mau tanya Pak, Hmm, mungkin teman-teman yang bersepeda di Sumsel di Kota Palembang ini juga pengen tahu, pengen kenal Pak Mustaqim dulu mengawali karirnya sebagai seorang atlet sepeda itu dari sejak umur berapa dan mengikuti kejuaraan apa aja Pak? Harus cerita ini ya. Habis Oh, Cerita betul, dong. Pak. waduh nggak cerita dong, selesai Pak. kalau 2 hari ini. Jadi kerjaan kami juga sedikit Pak. Iya. Nggak Kami apa-apa tinggal Pak. duduk aja Pak. Seminggu saya Kalau tunggu, cerita 2 hari nggak selesai ini. Pak. Silakan Pak. Saya dulu awalnya masih ingat di benak saya itu. Saya pada waktu itu di kampung saya ini tahun 80-an ya, tahun 70-an ya, 70-an. Sumsel ya, kampung Bukan Bapak? di Jawa. Oh di Saya Jawa. di Jawa, di Jawa Timur. mana, Pak? Jawa Timur. Tahun 70-an itu masih susah TV ya di sana ya. Mm-mm. Kecil saya kelas 4 SD nonton TV itu harus jalan 2 kilo. Oke. Kampung tempat orang kaya di sana. Hmm. Begitu nonton ini yang saya lihat itu dulu ada Dunia Dalam Berita. Ya. Oh, Nah, betul. Dunia Dalam Berita pas olahraganya itu saya lihat ada situ ada balap sepeda yang di velodrome itu. Oh, Kebetulan pas saya nonton itu, di benak saya sudah, wah kapan saya ingin jadi pembalap seperti itu. Oh, oke. Langsung Nah, langsung itu paginya saya bilang bapak saya, Pak saya mau jadi pembalap. Oh. Bapak saya sepeda unto itu, sepeda Heeh, hotdog itu Sepeda yang onta besar itu, ya Pak. kan. Itu dicopoti, nah kau latihan dari kecil terus dari tahun 77 ini saya sudah ikut lomba Tahun tingkat 77. tingkat kecamatan, tingkat desa. Itu pun selalu juara. Oh. Nah, Ketika itu masih ya, di Jawa ya, Pak Waktu di Mustaqim? Jawa. Begitu terus berlanjut Hmm. sampai ya termasuk mini track ini dulu. Saya lomba mini track ini juga masuk juara di Jawa. Berlanjut akhirnya tahun 83 ini saya mulai minta dibelikan orang tua saya sepeda balap Sepeda balap. yang harganya cuma 135.000. Waktu itu Waktu sosial Nah. itu dolar 135.000. masih berapa? Nggak waktu tahu itu ya? dolar berapa. Saya nggak kenal dolar itu ya. Saya nggak kepikiran Nggak Pak. kepikiran. Nah, ini cerita aja ya. Heeh. Ah, Habis itu saya beli sepeda dan jual sapi besar sekali. Mungkin sekarang sapi itu dijual mungkin 70 jutaan besarnya. Wow. Itu pun kurang duitnya. Waktu itu kurang. Kurang ya, 15.000 apa berapa gitu. kurang. Ingat saya. Begitu tanding, dia di support sepeda itu saya juara terus. Tingkat kecamatan, open, Mm-mm. tingkat SMA, kebetulan SEMIA, tingkat SEMIA, tingkat SMA se-Kabupaten Jombang, se-Jawa Timur, saya masih ranking bagus waktu itu. Nah, tahun berjalan sampai tahun 83 baru kami ngikuti open seluruh Jawa Timur. Itu pun saya juara waktu itu. Dulu hadiahnya kecil Pak, Mas. Hadiahnya dulu kambing, radio, ya itu kan. Iya, Tapi iya. harganya juga lumayan. Tapi harganya lumayan. Kalau ya. kambing satu kandang sih lumayan Pak. Singkat cerita aja, Boleh. singkat cerita tahun Heeh. 485 saya lulus SLTA, saya merantau ke Irian.
Oh. Irian Itu Jaya. pun bawa sepeda. Wow. Di sana saya pingin jadi atlet irian di sana nggak Hmm. ada. Kami terus pindah ke Ambon. Ke Ambon nggak Ambon. ada. Akhirnya saya pulang ke Jawa lagi. Hmm. Pulang ke Jawa lagi ikut tim Surabaya. Mhm. Nah, waktu kebetulan itu ranking saya itu 6 besar seluruh Jawa Timur. Tapi dulu ya nggak usah cerita. Sistemnya dulu gimana kan gitu. Nah, akhirnya saya Ke hijrah ke Sumsel. Sumsel. Hijrah ke Kebetulan ketemu bapaknya Johari Johan. Johari Johan. Bapaknya. Oke. Saya ditanya, kamu atlet? Oke, kami bina. Saya dibina sampai sekarang. Masuk di Sumsel ini tahun 86. Tahun 86 86. masuk ke Sumsel. Saya 86 sudah mewakili kemana-mana Mhm. untuk Sumsel. Untuk kejuaraan-kejuaraan. Terakhir saya tahun 2000 jadi pelatih untuk PON 2000 di Surabaya itu mendapat perunggu kebetulan. Oh, Ja- luar biasa. Atletnya termasuk Johari. Johari Nah, Johan. yang nanti itu kami sama Iya, bapaknya aja. Nah, Oke. ya singkat cerita sampai sekarang disuruh ngurusi Ikatan Sport Sepeda Indonesia Mhm. Provinsi Sumsel berapa periode itu menumbuhkan atlet bagus termasuk anak saya sendiri Yepi Kurniawan, Johari Johan, adiknya Johari Johan, Jamin Johan itu. Iya. Nah, sampai sekarang kami kemarin milih ketua isi, saya serahkan sama orang Linggau. Ya, jadi sekarang istilahnya ya memantau penasehat itu ceritanya gitu aja. Untuk kalau diceritakan nggak selesai, itu garis besar aja. Sampai saat ini masih aktif ya Pak berarti ya? Masih aktif. Mengurusi di ISI ya? Aktif di kota, Di kota. Kota. jadi penasihat juga di kota. Awalnya Hmm. ketua isi kota, terus kami ada sosok yang pantas untuk jadi ketua, jadi saya alihkan ke beliau. Saya sekarang jadi penasihat aja. Oke. Pak Mustaqim kan kalau dari dulu dari kecil nih bahkan udah Iya. pengen jadi pesepeda. Nah, setelah benar-benar menjadi atlet sepeda nih, pernah terpikir nggak untuk apa ya, untuk jadi atlet pesepeda ini tidak cuma untuk jadi atlet gitu, bisa menurunkan motivasi-motivasi yang positif untuk anak-anak muda, Memberi inspirasi. Iya. memberi inspirasi Saya dengan pinginnya, cara apa gitu Pak? Dulu gini, saya kalau sudah pensiun pasti akan menumbuhkan atlet mencari bibit-bibit untuk jadi atlet soal sepeda. Nah, terus spot kami itu gini, yang masih jadi kendala, alhamdulillah sekarang atlet-atlet yang saya bina itu sudah kerja semua. Jadi ya dengan atlet lah kamu bisa untuk hidup gitu. Oke. Pengen gitu. Di alhamdulillah sini termasuk siapa itu? Yepi, terus Jamin, terus Firman yang sudah kerja itu, terus Eka sudah semua itu hampir binaan saya. Itu alhamdulillah sudah dapat kerja ya lumayan lah. Ya berhasil lah, berhasil lah ya. gitu Pak ya. Nah, makanya itu kami pingin generasi muda jadilah olahraga itu bisa menjamin hidup untuk masa depan sebetulnya. Betul. Nah, Berarti betul bukan cuma tuh. sekedar hobi, tapi Iya, sebetulnya bukan sepeda sekedar- ini kalau dilihat Tapi juga harus memang bener-bener dijalankan, bener-bener niat Fokus. kita fokus pengen jadi betul. atlet gitu. ya artinya memang kalau jadi seorang atlet sepeda ini juga cyclist Pak ya sebutannya mungkin Iya, atlet sepeda. Terus, cyclist. sebagai seorang pesepeda juga sebetulnya mungkin bisa jadi sebuah profesi yang cukup menjanjikan sebetulnya Iya, menjadi atlet. betul. cukup menjanjikan. Selain sehat kan profesinya juga Iya. udah banget. Betul, karena atlet tuh selalu punya keuntungan double memang. Benar. Tubuh sehat, dompet pun sehat. Pasti banyak nepetnya ke situ. Iya dong, pasti dong. Saya nyesel kayak jadi atlet. Ya. Pak Mustaqim, tapi kan kalau saya nih bukan atlet sepeda, tapi saya Ya. juga hobi gitu Iya, bersepeda. Dulu awal-awal masih kecil main sepeda ya nggak ada ngos-ngosannya lah gitu ya, seru aja gitu. Tapi kalau sekarang semakin bertambahnya usia, pernafasan segala macam itu kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Yang salah dari posisi duduknya kah atau cara kita goes gitu. Iya. Untuk melatih pernafasan dengan baik itu sebetulnya seperti apa? komplit sekali itu sepeda. Bersepeda itu jangan atlet itu satu itu cara membinanya. Ada 3 sebetulnya pengen jadi atlet itu. Keinginan atlet, terus peralatan harus bagus dan gizinya harus cukup. Gizinya harus Iya, cukup. harus gizinya cukup. Betul, Itu betul. kalau Kontrol tanpa gitu ya. gizi
terus sepeda bagus, atlet punya motivasi bagus, nggak jadi. Oh. Itu gizi peran Iya, utama perhatikan. gizi ya. Ada proteinnya, vitaminnya, Iya. harus benar-benar Betul. perhatikan. Itu ada sistemnya, sistem Iya. sistem Ada polanya ya, Ada Pak ya? polanya harus gimana ini yang tahu itu ya kita ini yang tahu, kami ini yang tahu. Nah, berarti artinya kalau seseorang memutuskan jadi seorang atlet sepeda nih Pak ya, Iya. kira-kira ya tadi Bapak sempat bilang ada peralatan Iya. penunjang ya. Iya. Harusnya memulai dari kelas mana dulu untuk sebagai seorang pemula? Kalau memang dia pengen, oh aku mau jadi atlet sepeda nih. Nah, kalau sekarang kan susah, Mas ya. Sekarang itu kan orang sudah punya duit banyak. Aha. Anaknya satu, anaknya orang sudah berduit. Kan. Mm-mm. Dulu zaman saya dulu kalau pertama itu harus pakai sepeda besi. Sepeda besi. Sepeda besi. Itu berat nggak sih, Pak? Berat. Harus itu sebetulnya harus. Oh. Jadi Itu untuk melatih pemulanya apa itu? untuk Kan melatih bebannya semuanya, gitu. untuk melatih. Nah, keduanya itu kalau sudah junior itu harus ganti sepeda lagi. Sepeda alloy. Harus di-upgrade lagi gitu Iya, ya, di-upgrade Bang Saki? alloy naik nih. Kalau sudah senior elite ya ini. Sudah karbon Iya. macam ini. Contohnya Ini harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini ketinggalan pasti. Benar. Ini FYI, memang mungkin kita nggak boleh nyebutin angka pasnya, tapi harganya cukup fantastis Pak. Iya, Fantastis ya. Rangkanya doang mungkin bisa dapat Sepeda sekarang yang dipakai Indonesia rata-rata ya 250-an. 250 juta ya, bukan Iya. ribu ya Pak. Oh my god, tadi di pikiran aku tuh 250.000 murah banget. 250 juta ya, kalau memang kelasnya udah menuju jadi seorang atlet atau profesional ya memang nggak bisa pakai. Benar. Kalau Nggak bisa pakai yang mengacu ngecek-ngecek ke ya. Eropa, ke Tour de France itu rata-rata itu sekarang ya, kalau dulu rata-rata mungkin 300, sekarang mungkin 600-an Luar biasa. juta. Kalau bukan itu ratus ribu. 300 juta kayaknya dipakai Kak Tamsir buat DP motor, Iya. mobil. Ya, itu tadi saya sempat pengen ngomong frame yang di belakang Bapak ini itu memang harganya kami nggak boleh sebut secara pas. Iya. Tapi kurang lebih dapat motor Iya. Matic bebek dapat 3 lah. Dapat kali, 3 lah ya. Kurang lebih, dapat Pak. 3 Dapat masih kembalian sisa. lagi. Masih sisa Ada lagi. masih kembalian buat beli kembalian. helm lagi. Nah, Jadi tuh bisa bayangin. hitung-hitung di rumah. Ya 3 udah. motor Matic. Wow. Itu nabung sampai seumur hidup. Itu baru frame-nya aja Pak. Belum aja, belum wheel setnya, wheel belum setnya, group Belum setnya. semuanya, ya. belum lengkap ya, Pak ya. Sekarang malah Belum. canggih kan, sekarang ya contohnya pakai yang dipakai Jauhari, Nah. Johan itu Mm-mm. harganya hampir 250. Hampir. Wow. Sepedanya tok. Belum Sepeda. perlengkapan yang lain Iya. lagi Pak ya. Belum sepatu, Belum belum sepatu, ini. helm Jadi ya. Aduh. Duh, saya mah udah bisa nggoes saya udah bersyukur banget, Pak. Tapi Pak mau nanya dikit Pak. Ya, boleh. Untuk atlet Sumsel sendiri sepeda, selama berapa tahun ini gimana Pak prestasinya kurang lebih? selama Ya 10 tahun. 10 mungkin. tahun ke depan ini, dari tahun 2000 ke sini ngitungnya ya, Iya. itu agak nurun Mas, Hmm. agak nurun bener. Ini dari sisi apanya nih menurun? Pak Dari Muslim? Segi prestasinya atau peminatnya peminat jadi atlet itu minim Kurang. sekali. Minim ya. Terus keduanya di sini jarang diadakan lomba. Oh betul. Event-eventnya Event-event ya. besar itu jarang. Terus kalau atlet sini kalau mau ngikuti event besar harus ke Jawa. Betul. Itu membutuhkan biaya. Biaya itu dari KONI itu nggak bisa istilahnya nggak bisa diharapkan kan ya. Harapkan 100% nggak bisa. Harus Iya, kita ya bapaknya ya pelatihnya harus berkorban dulu. Iya. Kalau istilahnya kalau mau cangkul harus beli cangkul dulu, Iya, baru artinya bisa nyangkul ada gitu. proses yang cukup Iya, keras juga proses ya keras. di awal-awal ya. Berat. Ya memang kita nggak bisa memungkiri sebagai seorang atlet di negara kita yang tercinta ini memang seringkali ketika memulainya itu Pak yang Iya. sulit Pak. Iya, Memang benar, Karena memang benar. perlu biaya nggak sedikit ya. Kita tahu Betul. harga khususnya untuk olahraga sepeda ini kan bukan olahraga yang murah sebetulnya Pak ya. Iya. Betul. Bisa dibilang memang olahraga yang cukup menguras tenaga dan kantong Dan juga isi tentunya. dompet. Tapi Pak Mustaqim selama dulu jadi atlet sering ikut itu nggak Pak tour rame-rame sering. ke luar kemana aja tuh Pak? Saya waktu di Sumsel ini 3 kali tur. Satu Jakarta Surabaya tahun 88 kalau nggak salah. Terus Jakarta Bali. Jakarta Bali dulu tahun 86, tahun 88 itu Jakarta Surabaya. Terus tahun 90 itu Jakarta Medan. Oh, Terus jauh-jauh rutenya. kalau ya. event-event one race sehari selesai Udah sering Pak. sering, nggak bisa Wow, dihitung gila. lagi. Kalau Jakarta Bali tuh pure pakai sepeda ya Pak? Iya. berarti ya? Berapa lama itu Pak? Itu Jakarta Bali 10 hari. 10 hari. Kalau Oh. Jakarta Surabaya 7 hari. 7 hari. Kalau Jakarta Jakarta Medan Medan tadi, Pak? 19 hari. 19 hari. Kenapa lebih jauh ya? Nah, Ya. iya nyebrang pulau. Kilonya Oh kan iya, iya. Kilonya juga jauh. Sumpah ya. 2000 hampir 2000. Nah, dan juga kan Wow. kalau jalan di Itu pulau speed yang dipakai.
Dan jalan di Wow. Pulau Jawa kan mungkin treknya juga Iya. nggak semenantang Iya, Sumatera. benar benar Betul benar. ya. Mungkin landai aja gitu ya? Enggak, Jawa lebih Oh, tinggi Jawa lebih juga. tinggi Jawa juga ya? tinggi. Cuma penontonnya kan banyak. Kalau di Sumatera Mhm. kan nggak ada penonton. Berarti memang Itu. kalau Sumatera ini sebenarnya olahraga sepeda mungkin baru tren beberapa bulan belakangan ini, Pak, ya? Iya. Atau Kalau gimana? Untuk trennya lama sudah sudah lama. Oh, lama. sudah tahun, cuma orang Sumatera ini karakternya kan dianggap olahraga itu masih gimana, bukan kebutuhan kan. Kalau di Oh. Gaya Jawa kan hidup ya, Pak, bener-bener ya, jadinya ya? olahraga itu, wah, olahraga nonton banyak. Kalau di Mhm. Sumatera kan ya cuek aja olahraga, Iya. Iya, olahraga. mungkin masih menjadi follower aja, Pak. Mhm. Jadi kalau misalnya rame, ikutan dulu Ikutan. gitu. Dan mungkin memang cuma beberapa cabang olahraga aja yang di Sumatera Yang ini jadi ditekuni. Nah, ngomong-ngomong, Pak, selama ikut tur itu yang Pak pernah ke luar negeri, Pak, atau Belum belum pernah. pernah? Belum. Nah, Tapi kalau diajak sekarang mau nggak, Pak? Kalau Mau. misalnya ada Mau teman, banget. oh mau, masih Tour de mau loh. France mau, Pak. Luar biasa. Tour de France. weh. Bukan, kalau sekarang kita seumur-umuran kami ini ya komunitas, jadi ada di luar negeri kan Hmm. komunitas ada. Mhm. Kalau itu sering ke luar negeri yang Lebih ke ajak. acara fun bike mungkin, Pak, ya? Fun Iya. bike ya. Tapi fun bike di luar negeri itu lain. Bedanya gimana tuh, Pak? Kalau di sini fun bike-nya kan biasa, kalau di sana bener-bener goes, Hmm. ya ada peringkatnya. Gitu. Oh, memang Ada kayak di kelompok lomba tetap umur ada ini, reward-nya, Pak. reward-nya. Heeh. Kelompok umur sini ini ada semua. Kalau di kita nggak ada, cuma Nggak fun ada. aja. Iya, fun. Benar paling Oh, berapa bener-bener kilo, fun ya? terus nanti ada hiburan, dangdutan, ada Iya. door prize. Iya. Bapak tahu banget Ya, namanya ya orang kan? IO. Tribun Sumsel kan seringnya bikin fun bike. Malah kemarin yang fun bike nyebut merek jadi itu tidak sempat saya lihat foto promonya ada Pak Mustaqim juga, sempat diwawancara waktu Pak Iya. yang acara Indomaret kemarin, Pak. Saya nggak pernah lihat lagi. Nggak Oh. tahu diwawancara di mana. Jadi ngomong-ngomong event di Sumsel tahun Heeh. kemarin itu kan Palembang kebetulan jadi tuan rumah Jam SEA Selinas. Games. SEA Games, Asian Games, Jam Jam Selinas Selinas yang ya. terbaru, Pak, ya. Nah, waktu SEA Games sama Asian Games itu sepeda di Jakarta. Di Jakarta. Di velodrome. Nah, waktu sepeda di Jakarta ini saya Hmm. ditempatkan di Palembang untuk triathlonnya. Oh, triathlon, Nah, betul. Kebetulan saya juga untuk triathlon jadi wasit waktu Asian Games itu ITO. Oh, Bapak berarti juga seorang atlet triathlon juga, Pak, ya? Iya. Tahu triathlon? Tahu dong, sepeda, Tahun berenang. 91 saya ikut triathlon di gila. mana Lari. di mana? Di Lampung. Di Pak, itu Lampung, emang triathlon. nggak capek, Pak? Udah sepedahan, udah Ya lari, udah capek, renang. bukan main. Terus untuk menjaga ketahanan itu gimana, Pak? Ya itu tadi, istirahat cukup, ya latihan jelas, terus gizinya harus seimbang. Gizi harus seimbang. Memang kadang jadi hal yang sepele tapi sebetulnya cukup penting gizi. Iya. Betul, iya. Atlet hobinya makan gorengan. Nah, sih. Satu Mas, atlet Palembang hobi bener. ya masalahnya Karena- makanan Palembang gorengan semua, Pak. Pempek goreng. Tidak bisa terpisahkan ya. Martabak har goreng. Waktu saya jadi Bener-bener. pelatih isi, Heeh. saya ini hampir tiap malam itu ngawasi atlet-atlet saya. Supaya Keluar makan itu gorengan. kemana Biar nggak makan kamu? gorengan. Iya, kemana kamu? Saya kalau sebagai pelatih tahu. Tapi ciri-cirinya ada nggak, Pak? Kalau misalnya dia kebanyakan makan gorengan, kenapa gitu? Tahu ya. Kelihatan. Besoknya latihan kelihatan. Oh. Perutnya menggelambir. Gitu. Kelihatan dia kamu. Ngos-ngosan ya, Pak, ya? Sebelum latihan kan kalau ada program kan kami hitung. Mm-mm. Kamu malam ini makan 1000 kalori. Mm-mm. 1500 ya. Mm-mm. 1500 nanti besok kamu latihan habis sekian. Mm-mm. Itu belum habis kenapa kamu capek, itu tahu, pasti ada alasan. Iya. Berarti benar. harus tahu Karena itu. menghitung kalori yang Menghitung masuk ke kalori. tubuh. Pak Mustaqim, tadi saya mau nanya apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Oh ya, kalau bersepeda itu bagusnya di waktu pagi hari atau malam hari, Pak Mustaqim? Kalau yang bagus sih siang lah, pagi siang. Pagi siang ya? Pagi Pagi siang. ke Ya, siang pas berarti? Siang hari lah, dari siang malam itu sebetulnya kurang bagus. Jadi Oh, jadi Berarti- kalau malam hari itu agak kurang bagus, Pak kurang Mustaqim? bagus ini malam hari kan komunitas saja yang kalau atlet nggak boleh. Kalau komunitas kan ada yang kalau di di Palembang mungkin belum ada. Kalau Jakarta ada yang komunitas sepeda malam memang. Ya. Karena Oh, biasanya mereka ada ya. pulang kerja. Komunitas saja. Oh. Kalau Pulang atlet kerja, nggak, kalau atlet nggak. Nggak Ya. boleh ya? Karena memang kalau perlombaan biasanya pagi, Bu. Betul. Nggak pernah ada yang mulai malam. Ya enggak, maksudnya kalau untuk Untuk mungkin udaranya Udaranya nggak kan bagus, nggak bagus ya kalau oksigennya malam. juga lain. Ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gantian Saya sih lah. masih banyak. Ya nanya Silakan. dulu deh.
Bingung. Kok kita jadi kayak malu-malu gitu sih, Iya. Pak? Memang kalau dekat seorang sosok yang bisa dibilang legendnya kali Iya, ya. agak segan Agak-agak gitu ya. segan gitu Pak. Gitu. Saya Yang rada penting- takut mau bercanda yang penting gitu. nanyanya di sepeda aja. Ah, Jangan nanya di sepeda, kalau benar, nanya Iya, lain, soalnya nah, kalau kami udah- yang bingung. Soalnya kalau nanya Ayu Ting Ting, bapaknya bingung. Aku bingung aku. Kemarin ketemu di sana aja sih kan lewat aja. Oh, lewat aja. Nah, jadi gini Pak, sekarang kan sepeda tiba-tiba menjadi sesuatu yang apa ya Pak, tren lah ya Iya, bisa tren, dibilang. benar. Keren. Menurut Bapak sendiri, kira-kira tadi sih sempat ngobrol sebenarnya, ngobrol sepintas sambil nyeting-nyeting alat. Cuma saya supaya juga penonton tahu, kira-kira trennya ini bakal bertahan berapa lama Pak orang sepedahan? Kalau analisa saya, tren sepeda ini kalau COVID-nya ini masih berjalan terus rame Mas. Masih Masih rame ya? Masih rame. Rame. Kalau COVID-nya sudah bebas, sudah nggak ada, itu mungkin nanti ya banyak sepeda dijual. Waduh. Pasti itu. Makanya Ini yang bahaya nih. saya sempat ditanyakan sama istri saya tuh, kamu nggak beli sepeda? Enggak, nanti tunggu COVID habis pasti sepeda jual murah. Iya udah. Iya, karena ini mendadak lagi Iya. jadi lebih mahal gitu. Tadi sempat dengar obrolan Bapak juga, bahkan salah satu pabrik di Jawa Timur sana, Iya. saking banyaknya permintaan itu udah nggak kepegang Nggak lagi. kepegang lagi. Baru bisa diproduksi mungkin 2021. Jadi 21 waiting list baru itu, dikeluarkan. Betul. di Palembang sendiri memang permintaan sepeda tiba-tiba banyak Banyak. Pak. Semuanya, hampir semuanya. Kami kemarin ke Kediri, Mhm, ke Jombang, mhm, ke Mojokerto, mhm. ke Sidoarjo itu nggak ada barang. Nggak ada barang. Waduh. Bisa di drop sepeda itu baru 2021. Waduh. Nah, takut saya gini, Hmm. pabrik itu sekarang produksi Betul. besar-besaran. Mm-mm. Nah, karyawannya itu kan main comot aja. Betul, betul. Nah, takutnya kualitasnya yang Karena kualitas. memang untuk Takutnya mengejar, ada yang miss ya. ya, karena harus- memang untuk ngejar permintaan Ya, tadi. Bener, Ah, bener. Pak, tapi sepeda apa sih yang lagi booming sekarang, Pak? Karena lagi tren gitu. rata-rata semuanya. Dari sepeda jelek sampai sepeda bagus. Rata-rata dihajar, Pak. semua. Semuanya. Semua ya, Pak. Pun Berarti tidak ada Orang jual, spesifikasi. ya nggak ada. Orang jual di online 100 juta aja cepet dibeli orang. Bayangin, Astaga. second itu. Second. Ya Allah, kalau gitu Bayangin. saya bilang untuk bapak saya, Pak, jual aja sepedanya. Buat Padahal beli sepeda baru. kemarin saya baru berapa bulan lalu lah ya, sempat dengar salah satu teman di kantor tuh, waktu sepeda belum booming. Mm. Jadi dia dapat sepeda Sally gitu Pak. Dia cuma beli 100.000 Pak. Tuh. Didandanin lagi tawarin orang jutaan langsung. Iya. Iya, 2 juta. makanya kan. 2 juta. Belinya 50.000. Dua kali lipat, coy. Nah, contohnya beda mini track ini ya. Ah. Mini track ini dulu Yang hijau ini ya, apa? yang hijau ini Ah. saya beli itu dapatnya 75.000 Dapatnya 75.000. di Cinde. Pernah ditawar orang, Di Pak? Cinde. Ini ditawar 3 juta. 75.000 jadi 3 juta. Tapi Aduh. ya, Pak, Ya, banyak spare part yang kami masuk. Oh. Tergantung spare partnya. Sudah ini ya, sudah cantik, sudah Iya, mulus Jadi ya. saudara-saudara yang nonton mungkin coba langsung bongkar gudang. Siapa tahu Iya. ada sepeda nyelip situ lumayan coy, dari 75.000 balik 3 juta itu Nah, untungnya sekarang berapa? pasarannya ini frame aja 400. Frame-nya doang. Frame 400. Frame-nya aja Pak ya. Di sini ya, Hmm. di Surabaya 1.000. Oh my god. Di Jawa Timur 1.000 Mas. Udah 1 1.000 nggak ada barang, Nah, bayangin. nggak ada barang Pak ya. Saya kemarin ke sana dapat 1, harga 6,5. 6,5 frame tok. Frame tok itu pun nyopot punya kawan saya biar saya nggak pulangnya nggak kosong gitu loh. Diakalin. Iya Oh, kawan diakalin. di sana kan saya kan banyak seluruh Indonesia hampir tahu saya kan. Pak, tapi kalau melihat tren sekarang, orang-orang tuh bikin komunitas tuh ada aliran-alirannya sendiri, Pak, sepeda. Ada. Nah, itu sekarang perkembangannya ada. gimana, Pak Mustaqim? Sebetulnya bagus-bagus saja, cuma di Palembang ini ya takut saya ini gini, gengsi itu lah. Oh. Kadang-kadang Ya. sepeda saya bagus, Mm-mm. Bronton, rombongan Mm. Bronton. Oh, jadi ada Saya blok-blokan gitu ya? blok-blokan. Kalau di Jawa enggak jadi satu. Jadi ini Gitu. ya, bareng ya? Bareng. Kalau di sini kan Mm-mm. blok-blokan itu bikin orang kan bisa ada yang satu Keder ya, Pak ya? Iya. minder ini ya. Iya, benar-benar. Aku kumpul ini aja lah. Akhirnya jadi niatnya olahraga tadi untuk sehat, jadi males. Iya, Males. gitu. Karena ngerasa, oh yang lain sepedanya harganya puluhan juta, sedangkan saya cuma ratusan Cuma, ribu mungkin. Itu gitu. Ya mungkin aja kan kalau Iya. Bener, iya. Bener-bener. jadinya Itu ya banyak terjadi waktu Hmm. itu. Nah, sejak itu dia ada COVID ini, Mm-mm. nah baru menjamur ya. Menjamur. Mm-mm. Yang seri-seri yang kecil-kecil ini sudah larinya ke RB, road bike. road sebenarnya. bike yang bike. agak gede yang Mm-mm. Larinya ke road bike. Banyak dah. Tapi sebenarnya kalau sepeda lipat ini kan banyak sekali, Pak ya, karena mungkin stylenya juga keren gitu, Iya, simple gitu Simpel kan. untuk Untuk perempuan juga gitu perempuan, kan. laki-laki yang
jaraknya dekat-dekat lah. Nah, tapi kalau kekuatannya itu sama nggak Pak dengan sepeda gunung seperti itu? Enggak sama. Nggak sama ya? Lain fungsinya, Lain fungsinya. lain fungsi. Ya nggak mungkin. Kalau Tapi beda- selama di aspal itu sama aja ya? selama di aspal enjoy aja Enjoy sama aja aja. ya? Oke. Ya kalau mau sepeda kayak gini dibawa naik gunung, kayaknya capek Iya. juga ya Pak. Ya. Enggak fungsi enggak di situ. Bukan peruntukannya gitu. Katanya ada yang bilang kalau pakai seli lebih capek gitu, benar nggak Pak? Kalau di mana? Kalau pakai sepeda lipat daripada sepeda gunung lebih capek gitu. Karena mungkin Iya, bannya masalahnya lebih kecil. ya. Jadi Tenaganya jaraknya tidak itu kan ya. jaraknya kan terbatas. Ini kan Hmm, sepeda untuk lingkungan kota, lingkungan kota ya. untuk ke kantor, untuk belanja kan itu. Kalau sepeda gunung kan benar-benar agak untuk sport bener-bener untuk ya. sport. Berarti artinya kalau seumpama seseorang ada orang nih mau sepedaan gitu Pak ya. Mm-mm. Tapi ya memang dia mulai kayaknya berarti ada jarak maksimal 20 kilo Iya, cocoknya sepeda ini. Ya, Hmm, 50 tapi kilo. 20 kilo masih. Kalau 20 udah kilo 50 kilo masih. baru terasa sepeda kecil-kecil. Kalau udah 50 kilo itu sepeda gunung sama sepeda RB itu. RB ya. Oke, mau nanya apa lagi Pak? Tanya Saya apa? banyak banget nih listing pertanyaan Nah, Pak. silakan Ya nanya dulu. netizen Ah, saya nanya semua nih. wih, Iya, ada sekitar 1 juta penonton. hiperbola Iya. sekali Bu ini. Nih Pak Mustaqim, jadi dia ini anak sepeda mau nanya katanya kalau di sini paling banyak benerin sepeda apa aja, terus hanya perawatan atau upgrade juga. Paling banyak yang di-upgrade apa aja Pak Mustaqim? Kalau di sini sepedanya apa saja boleh. Yang Hmm. penting nggak patah. Mm-mm. Ya. Terus upgrade itu dulu saya menyediakan spare part. Sekarang saya enggak, masalahnya online sudah banyak. Jadi kalau mau Oh. ngupgrade di sini ya Tinggal bawa aja ya? tinggal bawa aja, saya upgrade di sini Mm-mm. dijamin ya 100% lah. Hmm. Sudah Dan mantap. mantap. Karena memang tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sama tim, salah satu tim kita bilang bahkan Pak Mustaqim ini pokoknya siapa aja nyetel sepeda Pak Mustaqim pasti enak tuh lah katanya. Enak tuh. Amin, Mantap amin, tuh amin. lah. Yang rasakan Berarti enak sudah kan yang itu, terpercaya. Terpercaya. yang rasakan enak kan yang punya sepeda bukan saya. Bahkan dari semua kalangan ya bisa dibilang kayak gitu. Iya. Boleh nanya dikit nggak nih Pak? Boleh. Mungkin kita nggak sebut nama. Nah, ada yang jatuh tuh. Saya kira buah mangga. Iya, baru mau lari saya. Nah, kira-kira Pak, yang bukan paling tinggi sih ya. Siapa Pak orang yang mungkin paling yang Bapak nggak sangka-sangka tuh benerin sepeda atau upgrade sepeda sama Bapak? Ada nggak kira-kira? Sosok seumpama wali kota kah, gubernur gitu. Ada nggak Pak? Ada. Ada ya? Wong Hingga Polda, pejabat orang Polda, kota. pejabat Polda. Pejabat. Bintang 1 jenderal. Wow, luar biasa. Itu ceritanya gini. Dia main ke ini cerita nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Dia main ke Muara Enim. Mm-mm. Di situ itu anak buahnya kan banyak Muara Enim ya. Mm-mm. Polres Muara Enim. Nah, sepedanya tuh problem terus. Mm-mm. Nah, polisi Muara Enim tanya, sepedamu itu kok nggak pernah problem, kamu nyervis di mana? Di Pak Takim katanya. Mm-mm. Pak Takim mana? Palembang loh, aku di Palembang. Sudah nggak kenal Pak Takim. Dikasihlah nomor telepon. Oh, gitu. Pak Jenderal itu Hmm. kasih nomor telepon. Habis itu saya jam 9 ya, 9 malam ditelepon katanya, Pak ini bisa ke rumah nggak? Waduh Pak, malam Pak. Terus saya tanya, rumah Bapak di mana? Di Perintis Kemerdekaan Raja Wali itu Pak, Simpang Raja Wali nomor 2. Wah, perwira ini kan. Saya kaget nih. Siap Pak. Bisa Pak, bisa, langsung saya ke sana. Rupanya bedanya ya harganya sih nggak murah. Pasti dong. Sekitar Pasti dong. 90-an juta kan. Aduh. Nggak Di murah situ memang. saya malam ke situ, saya setting. Nah, sampai dia ya merasa cocok mungkin ya. Mm-mm. Wah, bener-bener nggak saya sangka rezeki itu. Gitu. Luar biasa ya. Yang paling jauh ada nggak Pak dari luar Palembang yang sampai bela-belain atau Muara Enim. Muara Enim sama Bawa- Pendopo. Pak. Pendopo jauh sekali itu. Iya. Bawa ke sini Pak. Iya Pak, kesini. Barang bawa mobil L200 biasanya, 4 sepeda. Oh, langsung Pak. sekaligus. Hmm. Betul-betul. Yang paling susah di-upgrade atau benerin selama ini sepeda apa Pak? Pernah nggak ada kayak aduh ini sampai bingung Iya, gitu? ini kayaknya sulit banget Ah. nih. Tapi nggak ada Nggak ada rata-rata. sejauh ini. Buat Pak Mustaqim kecil. Yang jelas nggak bisa Nggak sepedanya ada. berubah jadi motor itu doang. Nggak ada, Jadi, Nggak iya. bisa, coy. Nggak bisa. Berarti selama ini nggak pernah ada kendala yang Upgrade berarti. yang berarti nggak ada, sama, hampir semua sama. Pak, Yang penting nggak patah aja gitu. Yang penting nggak Yang patah. penting nggak Oh, yang patah. kalau frame Kalau patah nggak sudah. Iya, nggak bisa lagi ya Pak. Estimasi harga yang di-upgrade paling besar berapa Pak? Sepedanya. Heeh. Ya kalau di sini udah jauh hari itu. Kayaknya Jauh-jauh jauh-jauh. sampai 200 jutaan tadi. 200 juta ya? Iya. 200 juta loh.
belajar nyervis sepeda ini gimana ceritanya, Pak? Pernah sekolah atau memang karena udah dari kecil main sepeda? Kebetulan gini, Ah. kalau belajar bapak saya ini servis sepeda, Pak. Oh, berarti memang sudah Memang turun mungkin menurun. turun-menurun mungkin ya. Memang- Anaknya juga kan Iya. jadi atlet nih anak Pak akhirnya, Mustaqim. Rupanya bapak saya tanya tahun 50 sebelum 50 itu Mm-mm. juga pernah jadi atlet sepeda dia. Oh, Waduh. Jadi setahu saya bapak saya nggak atlet sepeda kok ada nurun, rupanya bapak saya dulu hobi balapan sepeda juga tahun 50-an ke bawah. Tahun 50-an. Berarti benar pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Makanya waktu Bapak minta sama beliau untuk jadi atlet langsung disupport. Iya, Langsung itu. disupport. Nggak usah pakai Nggak lama-lama. lama-lama. Oke, langsung Ah, di ACC. karena Di biasa- ACC. biasa Biasanya kan untuk apa Iya, gitu. benar-benar. Ngapain kamu jadi atlet gitu biasanya kan? Kalau Kalau pertanyaan. bapak saya, orang tua saya, Pak saya mau jadi pembalap, sudah langsung bingung. Beda ini aku pakai lah. Berarti memang ilmu Rupanya- benerin sepeda itu. Dari Rupanya bapak dari ya? bapak sudah jadi dulu pernah jadi Luar atlet. biasa. Iya, memang peran orang tua itu memang harus sangat penting ya mendukung cita-cita anak. Kalau dulu bapak saya itu menolak cita-cita saya jadi pelawak, Pak. Kata dia, kamu jadi pelawak tuh nggak lucu. Iya. Mas saya bukan pelawak kamu nggak lucu emang. Ngapain jadi Nggak pelawak? lucu, ngapain jadi Yang ada pelawak? orang bukan ketawa, emosi ngeliat Emosi, kamu. balik kalau balik. Ya, jadi berarti memang ilmu tentang benerin sepeda itu Itu turun dari beliau, Pak. dari orang tua saya. Ah, Saya kecil sudah berkecimpung bantu-bantu. Hmm. Nah, soal yang berat-berat, yang paling berat itu sepeda itu nyeting ini, pelek ini. Pelek ini Ini ya, Pak. susah ya. Ini Nggak- pelek nggak- ya pemirsa, bukan gerusan es. bukan buat nganyam ya, yang jelas itu Iya. pelek Ini sepeda. paling susah. Ini banyak bisa benerin sepeda tapi nyetel peleknya. Susahnya kenapa, Susah. Pak? Apa speleng gitu atau Iya, itu harus bener-bener ya gimana ya, nggak bisa ngomong gitu. Harus bener-bener. Nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, Iya. Pak. ya itu karena udah puluhan Tapi tahun. sudah saya Iya. turunkan ke kawan-kawan juga. Hmm. Setahun saya ngajari dia bisa. Oh, Setahun. kayaknya Ada. Kak Usman sama Kak Tamsi perlu belajar juga. Jadi kalau Mm-mm. pensiun bisa buka lagi nih. Sebenarnya kedua kameramen kita nih pesepeda juga, Pak. Iya. Yang apalagi Bapak yang gondrong ini. Ini aktivis sepeda. Jadi kalau sebenarnya dalam upgrade sepeda itu, Hmm. bentar, ada suara itu. Ada iklan. Nah, ada iklan dikit, Pak. Masuk nggak dong? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa biar suaranya lebih Iya, berwarna biar tentunya. natural. Jadi lupa tadi. Berarti sebenarnya dalam setting sepeda itu paling sulit adalah setting pelek, Pak. Pelek ya, Bang. Berapa lama, Pak, biasanya dari proses upgrade sepeda itu? Dari frame-nya sampai selesai. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Pak? Sebetulnya nggak lama, paling-paling kalau sepeda kecil-kecil 1 jam ya selesai. Oh, Selesai 1 nggak jam sampai yang setengah. berhari-hari gitu, Pak? Nah, kalau ini mungkin 5 jam. 5 jam. Oh, Sudah langsung Saya bisa pikir dibawa. ini 2 hari, 5 jam 5 ternyata. jam. Paling cepat 5 jam. Paling cepat 5 jam. Kendalanya ini kabelnya kan masuk dalam semua. Oh, Nggak ada kabel. bener-bener nggak kelihatan Bener-bener kabelnya. nggak Kalau ini kan Iya. masih kelihatan nih Ini kan kabel-kabelnya. Bener, bener. narik-narik. Ini kendalanya Ini di enggak sini. Pak, kan ada banyak jenis sepeda tuh, ada yang pakai standar nih, Pak ya. Iya, Ada yang enggak. Itu bedanya kenapa sih, Pak? ya itu Katanya kalau nggak pakai standar sepedanya mahal. enggak Oh, bener, juga, Pak. enggak juga. Enggak juga ya? Itu tergantung kesenangan aja. Kalau nggak pakai standar itu kan orang nggak males. Oh. Kalau pakai standar males ya truk tinggal udah aja. Nggak harus. Nggak. Saya pernah, Pak, pakai naik sepeda kan. Dia bilang standar gitu. Nah, Saya kira makanya. standarnya turun, nggak tahu muka lu standar. Ya itu sih dia jujur, Pak. Muka lu standar. Itu Jadi sebenarnya jujur kalau dia, Pak. sepeda tuh standar gak ada bedanya, Pak. Nggak ada bedanya ya, Pak ya? Dari harga, segi harga ya. Ya sih ya. Kan. Hmm. Kalau yang mahal itu nggak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya Nggak apa, ada Pak, tempat untuk pakai standar. maksudnya? Oh. Itu cirinya sepeda. Kalau yang murah-murah pasti ada. Sepeda saya murah tapi standarnya patah, Pak. Jadi Tapi kan kelihatan tempatnya mahal. ada. Jadi kelihatan mahal. Tempatnya ada. Kalau sepeda road kan nggak ada. Ah. Sepeda road itu ada yang ada standarnya, ada yang Ada tidak. yang nggak. Ada yang tempatnya. Itu Oh. kelihatan. Jadi Mungkin selisihnya 1 juta 2 juta kali ya. Gitu nggak, Pak? bisa Enggak ya? lebih. Lebih ya? Karena mungkin mempengaruhi berat sepedanya juga, Pak ya. Iya, kalau Iya, untuk benar. standar itu ada standarnya itu biasanya ya untuk touring-touring, Oh. kelasnya kelas touring. Mm, 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 Untuk kelas atlet, kelas road itu mm. hampir 100% ya. Oke. Pak, bedanya sama downhill gitu, Pak? Lain downhill itu Sepedanya MTB juga beda ya, Pak? lain. Oh. Kalau downhill kayak kalau di Palembang nih nggak terlalu Nggak banyak, Pak ya. ada. Terlalu ya. Memang Nggak nggak ada ada. track. Memang Iya, nggak ada gitu. tracknya. Nggak ada Kalau tracknya. mau downhill ya Ada, Pak, di kebakaran Gandus. alam,
Di Gandus nggak ada. Nggak Di ada Gandus ya? pertama kali kami loh yang itu. Iya. Kami Oh. yang Buka jalur ke yang sana. buka jalur itu. Sampai sekarang saya nggak pernah ke sana lagi. Saya udah bosen. Cuma bukanya doang. Saya tuh sering dengar cerita yang tahun mengenaskan. 2009. 2009 ya, Pak? Oh. 2009. Saya kalau dengar cerita orang naik sepeda ke Gandus pasti ada cerita sedihnya ya. Tinggal rombongan lah. Iya, habis yang apa. nyasar lah di hutan. Ada yang sampai mesen taksi online gitu kan. Dulu masih bagus hutannya, sekarang kan perumahan semua. Jadi Oh. nggak ada rintangan Jadi nggak lagi. sering lagi ya, Pak ya? Nah, jadi ngomongin masalah jarak nih Pak ya. Hmm. Kalau sebagai seorang pemula, saya kan sempat pengen sepedaan nih Pak. Hmm. Tapi waktu itu kebetulan teman saya yang udah Nah. biasa sepedaan bilang, kamu jangan ikut sama kita dulu. Soalnya memang fisiknya beda pasti kan Pak ya. Maksudnya mungkin cuma bisa 10 kilo orang yang nggak pernah sepeda. Nah, untuk pemulanya itu apa? Pemula untuk atlet atau pemula untuk komunitas? Untuk komunitas, Untuk gitu, Pak. komunitas ya. Kota-kota aja paling 5 kilo, 10 kilo. Ngaspal PP, aja di 20 kota kilo, berarti. ngaspal, ya. Karena saya pengen bike to work Pak, gitu Pak. Bike to work itu kan ke kantor aja. Ya, pengen ke kantor. Ya masih jarak dari rumah ke kantor tuh mungkin sekitar 10 kilo. Kuat 10 lah. sampai Orang 15. Bapak Masih. makannya 3 piring. jadi ya, saya makan sepiring, nambahnya 3. Kalau pemulanya gitu. Kalau nanti kan tersendirinya ternyuh hati. Wah, aku pengen jauh lagi, aku pengen jauh lagi. Pasti ganti sepeda. Pasti ganti sepeda. Soalnya kan mungkin ada orang yang fisiknya kan kayak saya jujur aja Pak, udah berapa tahun mungkin nggak olahraga kayak gitu kan. Jadi lebih Ah, capek ya, Lebih cepet capek. Malah jadinya tadi niat bike to work, Mm. apa maksudnya supaya lebih hemat sih sebetulnya. Akhirnya lebih boros karena saya harus dirawat kayak gitu Iya. kan. Bener-bener. Nah, itu saya agak ngeri gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk misalnya nih untuk ke kantor, ke sekolah lah ibaratnya gitu, Pak. Yang direkomendasikan sepeda jenis apa? Kalau untuk ke sekolah, tapi di sini anak sekolah nggak mungkin pakai Heeh, sepeda. ke kantor deh Ke misalnya. kantor ya sepeda ini. Sepeda lipat ya? Lipat ini. Udah paling Penhon. ini Ya Hmm. semua jenis bisa lipat. Nggak, Ya. tergantung budget dia beli kan. Nah, betul. Masalahnya beda mahal. Ya. Yang penting tuh budget Pak ya, Nah. harus menyesuaikan. Memang sih sekarang apalagi kayak sepeda tadi Bapak udah sempat nyebut mereknya Brompton itu kan. Brompton, yes. Brompton aja sekarang hampir 100 Nah, sudah. hampir Wow. 100. Dulu masih 20-30 Pak tahun 20, kemarin ya. 30 dan Sekarang udah kemarin. 100. Begitu ada Covid Langsung dari meledak. 90 100. Oh. Nah, Pak, ngomong-ngomong Hmm. soal komunitas dadakan di COVID-19 ini, Pak ya. Sebenarnya bagus nggak sih Pak mereka berkumpul iring-iringan gitu? Hmm. Kalau menurut Bapak sendiri tuh kan kadang malah ada yang mengganggu jatuhnya gitu. Pak. Nah, menurut Bapak sendiri itu gimana Kalau tuh? di Covid itu harusnya aturannya itu satu-satu. Satu-satu tuh ada yang nggak nganjurkan masalahnya. Kalau yang depan bersin, yang belakang kecipratan. Oh, Iya, karena ke bawah udah Iya, angin ya, Pak ya. kebawa angin. Itu ya kita gimana ya? Nggak bisa ngomong. Tapi selama kita sepedaan enjoy aja. Enjoy aja. aja ya. Pak, tapi Termasuk boleh nggak pakai masker pas sepedaan, Pak? sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak? Sebetulnya nggak boleh. Masker itu kan udara CO2 ya, udara dia. Heeh. Itu nanti H2O-nya masuk jadi racun biasanya. Oh. Makanya orang ada kelepek-kelepek itu Itu kena karena itu racunnya, ya. racunnya balik. Nah, tuh pemirsa, jadi kalau misalnya pakai sepeda, jangan kalau bisa nggak usah pakai masker dulu ya. Nah, kalau sudah pelan kerumunan orang baru dipakai. nggak apa-apa. Nah, Kalau iya. saya begitu. Siap-siap Iya. lah yang Pokoknya bawa aja maskernya Bawa gitu. aja Tapi masker. pas lagi goes jangan dipakai. boleh pakai paling mulut sini itu nggak boleh. Sini ya. Ini dong biar tetap apa Mm-mm. namanya sirkulasi Nampaknya udaranya bagian Iya, bagian tetap. diam. Betul. Ya, begitu. begitu apa Iya. yang begitu. Kenapa Bapak diem? Saya jadi lupa Saya tadi jadi apa. ikutan diem. Saya jadi lupa. Sebenarnya saya tadi pengen nanyain rem, cuma Oh, kayaknya iya, pembicaraan lagi nih. Soalnya saya kadang suka bingung ada rem yang cakram, ada yang Oh iya, pakai karet. Hidrolik, ya. hidrolik ada Ah. fit brake gitu. Mm-mm. Ya itu gimana Pak? Bedanya tuh lebih bagus sebenarnya pakai Iya, cakram tingkatannya apa sih? gimana tuh, Pak? Atau- Tingkatannya yang paling mahal hidrolik. Hidrolik ya. Sekarang beda road bike itu juga sekarang sudah canggih pakai hidrolik. Motor Front juga pakai hidrolik. Terus resikonya ya semua ada main plusnya lah. Ya, ada Semua minus. plusnya, minus. Yang paling penting sesuai budget. Ah, Sesuai budget. Yang penting duitnya ada deh. Iya, duitnya Kalau ada. nggak ada duit niat ada, susah kan? niat ada duitnya nggak ada. Kalau Iya. road bike itu pakai rem cakram itu wheelsetnya juga mahal. Oh. Itu. Aduh. Kalau yang pakai rem U-brake itu wheelsetnya murah tapi risikonya ya nanti kalah kegerus rem dia aus kan Mm-mm. remnya. Hmm. Kalau hidrolik kan nggak bisa aus. Tapi harganya juga Pak, mahal. ini satu Pak, saya pernah bermasalah sama rem tuh Pak. Jadi Hmm. kalau misalnya rem hidrolik itu sebenarnya sepedanya boleh
cuci atau boleh Boleh. boleh dikasih rem oli kayak gitu Nah, nggak? kalau remnya nggak boleh. Oh nggak Kalau boleh ya? remnya nggak boleh. Dicuci boleh. Yang boleh dikasih minyak itu sebetulnya rantai aja. Selain rantai sih nggak boleh. Nah itu berakibatnya apa Pak kalau misalnya dikasih oli? Berakibatnya nanti remnya ngelunyur ya. Nggak Heeh. bisa pakem terus bunyi ngak aja bisa Nah bunyi. itu nyembuhinnya gimana Pak? Nah, itu kalau sudah itu susah. Hmm. Ya, Walaupun dicuci lagi susah ya Pak? berapa cara sudah saya selesaikan, rupanya yang bisa terselesaikan dibakar. Dibakar? Iya, dibakar Sepedanya habis. dibakar? Enggak itu. Oh Dalamnya. Kaliper yang kaliper yang itu ya yang pak remnya ya, pak kalau dalam remnya. motor pak remnya dibakar. Bakar sampai bener-bener sampai nyala, sampai kering, sampai baru sembuh. Oh gitu. Waduh. Pak, yang terakhir deh nih Pak. Nah, boleh. Kira-kira Pak, prospek dunia sepeda ini di Sumsel selama berapa tahun ke depan, apakah akan mungkin melahirkan atlet yang baru atau mungkin sekarang orang ramai sepeda memang karena tren aja kira-kira? Kayaknya karena tren. Karena tren. Kami kawan-kawan isi itu pernah survei, termasuk saya sendiri, nyari bibit atlet basepeda paling susah di Sumatera Selatan. Paling susah. Dari Sumatera yang lain Dari pun Sumatera lain itu juga susah. Karakter orang Sumatera lain. Bener-bener lain. Ya itu tadi karena masih jadi Waktu follower. tiap ada event fanbase, ada yang kenceng, nggak mau nggak aku bina jadi atlet itu selalu yang ditanyakan materi. Materi. Keuntungannya apa Iya. seperti itu ya Pak? Kalau keuntungannya sudah jelas, saya jelaskan tadi. Kalau kau sudah kuat, nasional, sudah masuk KONI provinsi, semuanya berjalan lancar. Terus mungkin cari kerja juga mudah, gampang kan, daripada kamu sekolah pintar belum tentu kamu kerja. Lebih bisa disalurkan. Cuma yang ditanya materinya itu per bulannya dikaji berapa, yang latih aja nggak dikaji. Yang latih aja terima kasih. Jauh banyak. banget Terima ya. kasih, lu bener Iya, itu. bener. Yang Ada latih. 10 anak, 10 anak muda-muda saya tanya, hampir 10-nya nanya ngomong itu. Jadi saya nggak bisa Sama ya. apa-apa. Ya, Berarti stigmanya udah beda sih Stigmanya sebenarnya. udah Kalau jadi atlet, duitnya pasti banyak nih kayak gitu kan. Makanya Kalau mereka di pasti naik Jawa kayak enak, gitu. kalau di Jawa itu udah kamu besok ikut main, nggak dikasih duit pun seneng kalau diajak main. Gitu kalau susah juga Yang penting heran. seneng aja ya Pak Iya. ya kalau di Jawa ya. Yang penting seneng dulu kan. Berarti memang mungkin karakternya orang sini langsung mikirin duitnya dulu Pak. Iya. Makanya atlet, hampir semua atlet lah, semua cabur ya, semua cabang olahraga itu orang dari Jawa. Iya kebanyakan ya. Iya. Memang Oke. nggak bisa kita nggak bisa kita paksa pungkiri juga lah. gitu. Ada sih Sumatera ada, cuma itu keturunan biasanya. Bapaknya jadi atlet, anaknya jadi atlet, anaknya jadi atlet. Karena walaupun juga jadi punya bibit penonjol di Sumatera atau di pulau lain, tetap aja bakal ditariknya ke Pulau Jawa sih Pak sebenarnya. Iya. Rata-rata mereka pindah ke Jawa dulu, baru mereka bisa. Bisa deh. Bisa. Kayak itu kan mantan pacar saya Joe Taslim kayak gitu kan jadi hijrah gitu. Ada Joe Tamsir di sini. John Tamsir. Harapan Bapak sendiri Pak untuk dunia sepeda di Sumatera Selatan, ada nggak kira-kira yang menjadi cita-cita Bapak yang sampai hari ini belum kesampaian? Itu tadi, saya pinginnya menumbuhkan bibit-bibit atlet bersepeda itu asli anak Sumatera Selatan. Tapi sampai sekarang saya belum tercapai. Ya mungkin kendala, ya banyak kendalanya itu banyak. Saking susahnya untuk disebutkan ya. Banyak yang nggak bisa disebutkan. Tapi puji Tuhan Ingin saya. satu anak Bapak sudah sempat masuk pelatnas. Ya, sudah sekarang sudah kawin, mungkin sudah usianya juga nggak bisa lagi. Sudah harus banting setir lagi ya Pak ya. Harus gantung sepeda. Kalau Iya, main bola gantung gantung sepatu. Ya, Oke. diskusi yang cukup menarik. Nggak Iya, terasa nggak ternyata terasa. Walaupun agak setengah mendadak kan gitu bener-bener. kita kesini, tapi dapat banyak insight-insight yang Betul, menarik gitu. Karena kita belajar balik lagi seorang sepuh, seorang legenda. Kita Di banyak dunia persepedaan ya. kita banyak belajar tentang sepeda juga, Bener. ceritanya juga Bapak ternyata beliau ini keluarga pesepeda. Keluarga pesepeda. Satu lagi yang saya sarankan ya, orang bisa beli sepeda, ya, tapi saya sarankan belilah sepeda yang sesuai dengan ukuran yang pas maksudnya. Ukuran yang pas, tinggi badan segini harus beli segini,
Jangan saya punya duit beli ini mahal. Enggak Cuma bisa. karena ini bagus, keren, mahal, Heeh. jangan kayak gitu ya Pak Ya, menilainya. bagus boleh, mahal boleh, Hmm. sesuailah dengan badan kita. Postur tubuh Postur kita. tubuh kita. Itu yang paling Gitu. bagus. Bukan cuma sekedar beli sepeda Beli untuk status sepeda untuk sosial status aja. sosial. Jangan-jangan saya nggak cocok pakai sepeda, pakai beca nih saya. Ibu Kan pakai sesuai dokar. postur tubuh. Saya pakai dokar dong kalau begitu segede gini. Ya terima kasih sekali lagi Pak Mustaqim. Ya, terima kasih, Pak Mustaqim. Sore hari ini yang setengah-setengah ditodong. Iya. Tiba-tiba datang langsung Bener. pret, pasang alat. Iya. Iya. Saya kaget Pak Slamet tadi, Pak boleh main? Boleh ngobrol-ngobrol. Lah, ngapa bawa kru? Ya, Ini ngobrol Pak. Ini ngobrol. Ini ngobrol. Emang karena acaranya artis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Iya. Sriwijaya Bos. Dan tentunya sekali lagi terima kasih banyak Ya. Pak. sama-sama. Semoga sehat selalu, usahanya semua lancar dan cita Amin. Amin. Mudah-mudahan di Juga. Palembang juga warganya semakin giat berolahraga sepeda, Ya, betul. terus melahirkan generasi-generasi atlet sepeda yang baru. Betul. Itu yang saya inginkan sebetulnya. Amin, Semoga kita doakan tercapai. ya. Siapa Iya. tahu di Palembang nanti dibikinin velodrome juga Pak. Iya. Kalau mountain downhill tadi kayaknya agak susah. Agak memang. susah ya. Ya siapa tahu memang pemerintah dan banyak pihak, bukan hanya pemerintah Hmm. aja, tapi banyak pihak yang memperhatikan bahwa sekarang nih sepeda jadi tren Iya. supaya juga bisa bina bibit-bibit atlet. Benar. Bibit-bibit Sumsel. Bukan cuma Yang- sekedar tren. Jangan asal comot aja maksud aku. Benar. Betul. Kalau asal comot, asal itu nggak bina banyak di Jawa, tinggal Susah ngambil ya. aja. tinggal ambil aja Pak. Tinggal ambil aja, kamu per bulan sebulan saya bayar ini per bulan, Hmm. duduk di sini, latihan di sini, dapat Nah, Mas. itu kalau asal comot ya. Asal Pak. comot. Tapi kita kan pengennya lahir Pengennya asli lahir dari asli Sumatera Sumatera Selatan. Yang bisa melahirkan prestasi juga untuk Sumatera Selatan. Betul sekali. Baiklah. Kalau begitu, Ibu yang opening, saya yang closing. oke. Oh, tunggu dulu. Apa itu? Segera informasi juga untuk para teman ngobrol. Hmm. Jadi podcast kita ngartis bakal tayang lebih banyak lagi. Bukan cuma Selasa dan Jumat, tapi bakal lebih banyak lagi tentunya juga karena rangkaian dari Festival Merah Putih 75 itu bakal ada 75 event menarik yang diadakan oleh Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post selama bulan kemerdekaan. Bisa dikepoinnya di mana, Pak? Kepoinnya di Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post tentunya. Oke. Bersama saya Vano dan Ois Dalipah. dan juga bersama Pak Mustaqim. Kami pamit undur diri. Tidak ada gading, tidak ada retak. Tentu saja pasti ada yang salah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jauh. Bye. Kayak kondangan.